Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Fikih Muamalah yang beranggotakan Emi Santiani NIM 3319006. Kemudian saya sendiri Nisrina Qatrunada NIM 3319017 dan yang ketiga Kurniawan NIM 3319036. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang hukum pinjaman ariyah dan pengalihan hutang atau hiwalah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kurniawan. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ariyah dan hiwalah. Ariyah menurut bahasa yaitu pinjaman, sedangkan menurut istilah ariyah ada beberapa pendapat. 1. Menurut Hanafiyah, ariyah adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Menurut Malikiyah, ariyah adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Menurut Syafi'iyah, ariyah adalah kebolehan dalam mengambil manfaat dari seorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barang supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. 4. Menurut Hanabilah, ariyah adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjaman atau yang lainnya. 5. Menurut Ibnu Rif'ah, ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan. 6. Menurut Al-Mawardi, ariyah adalah memberikan manfaat-manfaat. 7. Menurut istilah ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti. Dengan demikian, definisi menurut para ahli di atas kiranya dapat dipahami bahwa meskipun mereka menggunakan redaksi yang berbeda, namun materi permasalahan dari definisi tentang ariyah tersebut sama. Jadi yang dimaksud dengan ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau gratis. Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu dapat tidak disebut ariyah. Sekarang pengertian hiwalah. Al-hiwalah secara bahasa artinya al-itiqol atau pindah. Diucapkan hala, anil, ahdi atau berpindah, berpaling, berbalik dari janji. Sedangkan secara istilah, definisi al-hiwalah menurut ulama Hanafiyah adalah memindah penuntutan atau penagihan dari tanggung jawab pihak yang berhutang kepada tanggungan pihak al-multasil yang harus membayar utang. Dalam hal ini adalah al-muhal alaih. Berbeda dengan al-kafah yang artinya adalah al-damu atau menggabungkan tanggungan. Di dalam penuntutan atau penagihan bukan al-naqlu, memindahkan. Maka oleh karena itu dengan adanya al-hiwalah menurut kesepakatan ulama, pihak-pihak yang berhutang atau dalam hal ini maksudnya adalah al-muhil tidak ditagih lagi. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum ariyah dan hiwalah. Dasar hukum ariyah terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Terdapat juga pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi yang artinya pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang meminjam sesuatu harus membayar. Ada beberapa hukum dalam meminjam sesuatu. Yang pertama yaitu wajib. Wajib karena sesuatu kondisi yang terdesak atau terpaksa. Yang kedua sunnah karena membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Mubah karena saling tolong-menolong dalam hal-hal yang positif atau kebaikan. Haram karena kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram.
Dasar hukum hiwalah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah 30 seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan, sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan dan diwajibkan untuk ada 2 orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang piutang secara langsung dari awal. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat dari Ariyah itu sendiri antara lain adalah yang pertama adanya mu'ir. Mu'ir adalah orang yang memberikan pinjaman yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, inisiatif sendiri bukan paksaan. Kemudian yang kedua, ahliyah dan wilayah untuk melakukan akad ariyah. Dalam arti mu'ir adalah orang yang cakap meminjamkan dan memiliki terhadap manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak memiliki hak pada barang tersebut. Kemudian yang kedua adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam memiliki syarat-syarat, yaitu musta'ir telah ditentukan, maka tidak sah akad ariyah pada salah satu dari 2 musta'ir yang tidak ditentukan, ahliyah dan wilayah untuk melakukan akad ariyah. Kemudian musta'ir tidak boleh meminjamkan barang yang pinjamnya kepada orang lain tanpa mendapatkan izin dari mu'ir. Kemudian musta'ir harus memanfaatkan mu'ar sesuai dengan ketentuan dari mu'ir terkait cara, jenis, waktu, dan tempat pemanfaatan mu'ar. Kemudian rukun berikutnya yaitu adanya mu'ar atau musta'ar, yaitu barang yang dipinjami tersebut. Syarat-syaratnya adalah manfaat mu'ar sesuai dengan yang dimaksud dari mu'ar tersebut. Kemudian musta'ir boleh memanfaatkan mu'ar atau sesuatu yang dihasilkan darinya. Kemudian manfaat mu'ar adalah manfaat yang diperbolehkan oleh syarak. Dan yang terakhir, mu'ar memungkinkan untuk dimanfaatkan tanpa merusaknya. Nah, kemudian materi selanjutnya tentang rukun dan syarat hiwalah. Syarat-syarat hiwalah antara lain kerelaan orang yang mengalihkan hutang atau mahil, kemudian persetujuan orang yang berhutang, keadaan hutang yang dipindahkan itu sudah tetap menjadi tanggungan, maksudnya bukan piutang yang kemungkinan dapat gugur, seperti piutang mas kawin dari perempuan yang belum berkumpul dengan suaminya. Dan yang terakhir adanya persamaan hutang yang menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang menerima pemindahan hak dari muhil, baik dalam jenis maupun waktu bayar atau waktu penangguhannya. Tadi syarat dari hiwalah ya. Kemudian ada rukun dari hiwalah. Rukun-rukun dari hiwalah antara lain berpendapat bahwa dari madhab Hanafiyah berpendapat bahwa hiwalah hanya memiliki satu rukun, yaitu ijab dan qabul. Nah, demikian presentasi atau penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.